Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Isa alaihissalam berjalan di satu kawasan perkuburan, beliau mendengar suara dari dalam kubur, suara laki-laki yang menjerit-jerit meminta tolong dan dalam kesakitan yang amat sangat. Nabi Isa alaihissalam ingin mengetahui apakah yang telah terjadi kepadanya. Dan sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati dan tentunya dengan izin Allah. Maka Nabiullah Isa pun memohon doa kepada Allah sambil menadahkan tangannya ke langit supaya menghidupkan lelaki tersebut. Dan doanya pun dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terbelahlah kubur itu dan keluarlah seorang laki-laki yang sedang terbakar menjerit-jerit meminta tolong. Melihat akan keadaan lelaki tersebut, maka ditanyalah oleh Nabi Isa kepada laki-laki itu, "Apakah kamu tidak sholat sehingga kamu disiksa seperti ini?" Lelaki itu menjawab bahwa ia tidak meninggalkan sholat. Ditanya lagi oleh Nabi Isa alaihissalam, "Adakah kamu tidak berpuasa?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya berpuasa." Dan laki-laki itu pun berkata, "Sesungguhnya ia taat akan perintah Allah subhanahu wa ta'ala." Maka ditanyalah oleh Nabi Isa alaihissalam, "Apakah yang engkau lakukan sehingga kamu disiksa sedemikian rupa?" Maka berceritalah lelaki itu, "Saya bekerja sebagai penjual kayu bakar, dan saya akan mencari kayu bakar di hutan dan memperjualbelikannya kepada siapa saja yang hendak membelinya." Maka pada suatu hari datanglah seorang pembeli menemuinya untuk membeli kayu bakar. Lalu diberinya uang dan disuruhnya mengantarkannya ke rumah. Maka pergilah saya mencari kayu di hutan dan pergi untuk mengantarkan ke rumah pembeli tadi. Di pertengahan jalan, saya merasa lapar dan saya berhenti untuk makan. Selepas itu, saya pun meneruskan perjalanan ke rumah pembeli kayu itu. Ketika saya berjalan, saya terasa ada sisa makanan yang terselip di celah gigi saya. Maka saya mencoba berbagai cara mengeluarkannya dengan lidah, tetapi tidak bisa. Kemudian saya coba dengan menggunakan kuku, tetapi tak berhasil juga. Akhirnya saya pun menggunakan ranting kayu bakar yang saya pikul untuk membuat mencungkil gigi. Maka akhirnya saya dapat mengeluarkannya. Maka saya teruskan perjalanan, dan setelah sampai ke rumah si pembeli itu, saya pun menyerahkan kayu bakar itu dan terus pulang. Oleh karena saya tidak meminta menghalalkannya kayu yang saya cungkil dengan kuku saya itu, maka saya disiksa selama 70 tahun sebagaimana yang Tuhan lihat ini. Dan saya tidak menyangka Allah tidak melihat akan perkara yang sekecil itu. Dan alangkah baiknya kita mengambil ikhtibar dari riwayat kisah ini. Adakah kita pernah mengambil barang-barang dari pejabat, semacam dari sekecil-kecilnya seperti klip kertas dan sebagainya, dan dibawa pulang ke rumah untuk kegunaan sendiri ataupun diberikan kepada anak-anak kita? Dan juga barang-barang orang lain yang kita pinjam tetapi tidak dikembalikan. Sesungguhnya takutlah kita akan azab Allah, karena mati itu adalah benar. Azab neraka itu adalah benar. Azab kubur merupakan salah satu sanksi Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang selama hidup di dunia melakukan tindak perbuatan dosa. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Menurutnya, kunci yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal saleh yang dikerjakan sepanjang hidupnya di dunia. Dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Al-Quran Surat Rum. Merujuk pada pendapat Mujahid, tempat menyenangkan yang dimaksud ialah kediaman yang nyaman selama di alam barzah. Fakta ini juga dipertegas dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Disebutkan bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sandal handai tolan yang meninggalkannya sendirian. Bila ia orang beriman, maka amalan sholat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya, dan zakat ada di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Pada penghujung karyanya, Al-Baihaqi yang terkenal dengan mahakaryanya yaitu As-Sunan Al-Kubra dan Dalail An-Nubuwah menukil beberapa riwayat yang mengisahkan tentang rasa takut dan harapan besar dari para salaf agar terhindar dari siksa neraka. Padahal melihat hitungan matematis, tingkatan kesalehan spiritual mereka itu terbilang lebih mumpuni.
Ini tak lain menggambarkan ketaatan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebut saja misalnya pendiri mazhab teolog Asy'ariyah, Abu Musa al-Asy'ari. Beliau meminta agar dijauhkan dari siksa neraka. Beliau bahkan memerintahkan agar kedalaman kuburnya kelak ditambahkan. "Dalamkanlah liang lihatku," katanya. Al-Baihaqi yang tutup usia pada umur 74 tahun ini mengutip kisah Abu Darda. Ketika sahabat Nabi tersebut menderita sakit, seorang sahabatnya datang. Laki-laki itu berkata, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya engkau hampir meninggal dunia. Maka perintahkanlah aku suatu perkara yang bermanfaat bagiku dan akan mengingatkanmu." Abu Darda pun menjawab, "Sungguh engkau di antara umat yang diampuni. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat hartamu, berpuasalah di bulan Ramadan, dan jauhilah perkara keji. Kemudian beritakanlah kabar gembira." Merasa tidak puas, lelaki itu pun bertanya ulang. Abu Darda membalas dan memintanya duduk dan merenungkan perkataannya. "Bayangkan ketika engkau berada di hari, tatkala tak ada lagi ruang kecuali liang lahat yang luasnya 2 hasta, sedangkan panjangnya 4 hasta. Keluarga yang konon tak bisa berpisah denganmu, hari itu meninggalkanmu sendiri. Kolegamu yang dulu membuat megah rumahmu, kelak akan menimbunmu dengan tanah lantas beranjak pergi darimu." Pada saat itu, Abu Darda melanjutkan perkataannya. 2 malaikat berwarna hitam biru berambut keriting datang. Mereka adalah Munkar dan Nangkir. Ia akan menanyakan identitasmu, agama, Tuhan, dan nabimu. Maka jawabanmu tidak tahu menahu. Maka demi Allah engkau telah tersesat dan merugi. Sedangkan bila jawabanmu adalah Muhammad Rasulullah dengan kitab sucinya Al-Quran, maka demi Allah engkau selamat dan dapat petunjuk. Kesemua itu tidak akan mampu engkau ucapkan kecuali dengan peneguh yang dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak, setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan azab sebagaimana balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ia senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ia selalu berbuat baik, maka ia kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 45-46. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 45-46. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar." Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir, yaitu sebelum salam, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 hal. Yang pertama, siksa neraka jahanam. Yang kedua, siksa kubur. Yang ketiga, penyimpangan ketika hidup dan mati. Dan yang keempat, kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibacakan doa pelindung siksa kubur adalah doa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Yang mana doa tersebut memiliki arti, "Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran surat Al-Muluk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk,
yaitu surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, yaitu penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membacanya setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan, yaitu siksaan kubur, dari yang selalu memberi sedekah. Dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat merenaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Dan selanjutnya, cara keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu, wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan baju sebagaimana bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi, tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan itulah 4 hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Keempat hal tersebut adalah dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW, membaca surat Al-Mulk, memperbanyak bersedekah, dan berwasiat agar tak ditangisi secara berlebihan saat meninggal. Dengan demikian, semoga umat Islam dimanapun berada dapat terhindarkan dari siksa kubur yang sangat mengerikan. Dan inilah sedikit kisah tentang orang yang disiksa selama 70 tahun karena kesalahannya yang kecil, dan cara bagaimana kita terhindar dari siksa kubur itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.